Muqaranah yang kedua yaitu adalah muqaranah tausaiyah. Muqaranah tausaiyah ini yaitu adalah muqaranah yang gagal, orang yang tidak sama sekali tidak mendapatkan khusyuannya, salat asal-asal. Ya, itu muqaranah tausaiyah. Jadi kasat tarut ta'yin itu tidak lengkap badannya atau prakteknya gagal, makanya diberi nama yaitu adalah muqaranah yang gagal, muqaranah tausaiyah. Jadi kasat tarut ta'yin itu dia tidak dinyatakan atau tidak lengkap. Umpamanya usalli Allahu Akbar, satu saja, tarut ta'yin dia tidak terikut, atau satu saja atau dua, satu yang tertinggal, maka itu dia menjadi gagal muqaranahnya. Kalau seperti itu maka salatnya sudah mesti batal, karena muqaranahnya batal maka niatnya juga tidak sah, dan di situ tidak ada muqtaranah bi fi'lihi karena tidak bersamaan antara perbuatannya, dia tidak terkumpul antara rukun 13 yang qalbi, yang qauli, yang fi'li, dia tidak terkumpul dan tidak bersamaan dengan perbuatannya, tidak muqtaranah bi fi'lihi. Paham? Itu namanya tausaiyah, muqaranah yang gagal. Atau dia sebelumnya atau sesudahnya, artinya di antara panjangnya alif yang muqaranah urfiyah tadi, artinya di luar itu rusak, dia muqaranah rusak lah, gagal, rusak. Ya, baik kasat tarut ta'yinnya, baik yaitu adalah qalbi qauli fi'linya yang rusak, atau pelaksanaannya, perbuatannya di depannya atau sesudahnya tidak berada di dalam muqaranah. Ya, karena muqaranah itu ya masih di dalam panjangnya lafaz Allah sampai kepada ra-nya lafaz akbar. Kalau di luar sebelum dan sesudahnya itu, maka itulah yang disebut dengan muqaranah yang gagal, atau dia tidak menyebutkan rakaat ya, atau dia tidak menyengaja ya, ataupun dia yaitu adalah tidak tidak menyatakan fardunya, walaupun padahal itu kan perbuatan hati, tinggal dinyatakan di dalam hati Allahu Akbar. Cuma kalau menyebutkan itu adalah berbeda. Imam-imam yang lain itu adalah mengatakan tidak sunnah, akan tetapi menyebutkan niat dengan lisan itu adalah bagi mazhab Syafi'i sunnah. Artinya apa prinsipnya sunnah? Kalau tidak diucapkan pun dia tidak masalah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalian masuk kepada muqaranah bastiyah. Muqaranah bastiyah ini adalah muqaranahnya orang-orang yang khusus, muqaranahnya para wali, ya, muqaranahnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia sempurna. Jadi kasat ta'arud ta'yinnya itu sudah bukan hanya lagi yaitu adalah menyengaja usalli fardat duhri, bukan itu lagi, akan tetapi dia usalli fardat duhri itu menjadi zat sifat asma dan af'al yang telah kembali kepada zat, yakni bukan keluar daripada dia lagi, akan keluar yaitu adalah keluar daripada yang punya asma, yang punya zat, yang punya sifat. Maka itu yaitu lisan itu mengatakan Allahu Akbar, bukan dia lagi. Dan orang yang seperti ini dia mesti merasakan fana atau berada di kondisi yang fana. Artinya apa? Sifat telah hilang kepada zat, asma telah hilang kepada zat, af'al juga kembali kepada zat. Maka itu dia ini orangnya yaitu adalah harus fana billah. Setelah fana billah maka dia baqa billah. Itulah yang menjadi syarat di dalam muqaranah kasat ta'arud ta'yin, ya, yaitu adalah asma, sifat af'al. Itu muqaranahnya, itu yang dinyatakan, ya, zat, sifat, asma, af'al telah kembali. Kalau sudah kembali maka dia fana. Kalau dia sudah fana maka dia pasti kekal, pasti baqa. Dan orang yang seperti ini, masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, betapa nikmatnya, nggak akan mampu tubuhnya kalau memang selayaknya Allah memberikan rasa itu kepada seorang hamba yang melakukan hal yang demikian ini.
Subhanallah. Dan ini tidak terikat lagi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terikat lagi. Dia sudah bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita berada di dalam posisi yaitu adalah muqaranah bastiyah, muqaranah pertengahan. Tapi ini sudah khusus, dan ini jarang sekali hanya bagi orang-orang yang kenal Allah, yang tahu mekanisme salat, yang tahu mekanisme takbiratul ihram. Maka itu disebut dengan takbiratul ihram, membesarkan Allah dan mengharamkan yang lain. Makanya di situ kalau sudah bersifat asma af'al, sudah tidak ada lagi di situ, sudah ada ihram. Makanya haram yang lain. Maknanya haram itu bukan maknanya dosa, tapi maksudnya dimuliakan karena kita berjumpa dengan yang mulia. Makanya orang naik haji itu yaitu adalah namanya ada pakaian ihram. Pakaian ihram itu dia tanpa jahit, putih bersih, tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada rupa. Itulah yang dimaksud suci, putih bersih itu. Karena putih itu adalah simbol kebersihan. Kebersihannya itu adalah di dalam syariat, yaitu adalah suci. Dia sudah tidak ada lagi warna, sudah lagi tidak ada rasa, kemudian sudah tidak ada lagi yang namanya warna, rasa dan rupa. Ini barulah yang namanya disebut dengan suci. Kalau masih ada warna, berarti masih belum suci. Dalam syariat kan begitu, kita membasuh kotoran, kalau dia berwarna itu berarti belum suci. Demikian juga dalam bagian hakikat, kalau sudah tidak ada warna lagi, maka dia suci. Tapi ingat ada lagi, kalau tidak ada rupa lagi, maka itulah yang dikatakan suci. Kemudian kalau sudah tidak ada rasa lagi, maka itulah yang dikatakan suci. Kalau sudah tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada rasa, maka itu suci. Kan timbulnya jadi hukum syariat, Pak. Orang mensucikan najis kan begitu. Najis itu kan kekotoran. Ya, yang mensucikannya itu namanya disebut dengan taharah. Ya, di dalam hal ini dalam bagian hakikat yaitu adalah bersuci. Yang disucikan Pak di sini ini warna. Kalau masih kita melihat warna itu belum suci. Ya, kalau kita masih merasa itu belum suci. Karena rasa itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun muncul rasa itu adalah rasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah kita kembali ternyata af'alnya itu adalah af'alullah. Kalau sudah asma'nya yaitu adalah asma'ullah, kemudian kalau sudah sifatnya itu adalah sifatullah, disitulah menyatunya hamba dengan makhluk. Makanya disebut dengan al-abid wal ma'bud wahidun, yang menyembah dengan yang disembah itu yaitu adalah satu. Betapa nikmatnya kalau orang sudah salat seperti ini nih Pak. Kita selama ini masih muter-muter di tauzaiyah kan. Kalau kedepannya itu tinggal itu Pak. Kalau sudah zat sifat asma af'alnya, kalau terdetikkan af'alnya segala perbuatannya adalah perbuatan Allah, kalau sudah terkumpul tadi yang bagian syariat itu adalah rukun qalbi, ya, sifatnya rukun fi'li yaitu adalah perbuatannya, kemudian pada kita yaitu adalah apa namanya, sifat zat af'al fi'li kan perbuatannya, sifat zat, sifat asma yaitu adalah apa namanya, ya asma, kalbi, fi'li dan kauli itu adalah asma. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya berbahagialah bagi orang yang mendapatkan ini, yang sudah masuk kepada muqaranah bastiyah, berbahagialah. Ya betapa nikmat luar biasa Pak. Itulah orang yang mi'raj tuh. Ya, itulah orang yang mi'raj. Kalau sudah fana, maka mi'raj maka akan ketemu kepada yang baqa.